Uh. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arashid, NIM 2019-006013. Di sini saya dari Prodi PPTN, yaitu Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan alat ukur mekanik. Tujuan dari pembelajaran alat ukur mekanik ialah yang pertama, agar siswa dapat mengetahui apa itu alat ukur mekanik, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis alat ukur mekanik, dan yang ketiga ialah siswa dapat mengetahui fungsi alat ukur mekanik, dan yang keempat ialah siswa dapat mengetahui cara menggunakan dan mengukur menggunakan alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik yaitu alat yang digunakan secara mekanik. Biasanya digunakan di bengkel-bengkel otomotif seperti bengkel mobil, bengkel sepeda motor untuk mengukur panjang, lebar, ketebalan, kedalaman, diameter dalam, dan diameter luar pada sebuah benda. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya jenis-jenis dari alat ukur mekanik. Jenis-jenis dari alat ukur mekanik yang pertama ialah jangka sorong, dan yang kedua ialah protektor atau busur derajat, dan yang ketiga ialah micrometer screw, dan keempat ialah dial indikator, dan yang kelima ialah filler gauge. Oke, itu penjelasannya. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur panjang, lebar, ketebalan, kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam pada sebuah benda. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik adalah alat yang digunakan secara mekanik, baik itu digunakan di bengkel permesinan atau bengkel rumput, dan biasanya juga digunakan di pabrik-pabrik, baik pabrik manufaktur ataupun yang sejenisnya yang berkaitan dengan permesinan dan otomotif. Dan lebih banyak juga digunakan oleh bengkel-bengkel biasa seperti bengkel-bengkel otomotif, ya baik bengkel mobil dan bengkel sepeda motor. Jenis-jenis alat ukur mekanik. Jenis-jenis alat ukur mekanik yang pertama adalah jangka sorong, kedua protektor atau busur derajat, ketiga micrometer screw, keempat dial gauge indikator, kelima filler gauge. Oke, di sini dengan alat yang pertama yaitu jangka sorong. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan alat jangka sorong, yaitu untuk mengukur ketebalan dan mengukur kedalaman yang bawah, yang ini, dan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, yang ini diameter dalam, diameter luar pada sebuah benda kerja. Dan sini saya akan menjelaskan fungsi tersebut. Jangka sorong dibagi dalam dua jenis tipe, yaitu tipe milimeter dengan tipe inci. Untuk ketelitian tipe milimeter, yaitu dari 0,02 mm sampai dengan ketelitian 0,05 mm. Sedangkan tipe inci yaitu ketelitian 0,01 inci sampai dengan 0,00015 inci. Kegunaan dan manfaat jangka sorong dalam dunia kerja. Yang pertama, di dunia kerja manufaktur dan produksi.
di manufaktur yang kosong digunakan untuk mengukur dimensi produk yang dihasilkan, baik untuk mengukur panjang, ketebalan, maupun diameter. Kegunaan yang kedua, yaitu pekerjaan mekanik dan konstruksi. Dalam pekerjaan mekanik atau konstruksi, yang kosong digunakan untuk mengukur dimensi benda-benda seperti pipa, balok, dan komponen lainnya yang digunakan dalam proyek konstruksi. Yang ketiga, digunakan di bidang medis. Di dalam bidang kedokteran, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur panjang atau diameter berbagai jenis objek seperti diameter pembuluh darah ataupun struktur tulang. Bagian-bagian jangka sorong. Ada beberapa bagian dari jangka sorong. Yang pertama ialah pengunci. Pengunci adalah bagian yang digunakan untuk mengunci, supaya saat proses pengukuran tidak bergeser atau tidak berubah posisi. Selanjutnya itu rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Rahang luar memiliki fungsi untuk mengukur diameter bagian dalam. Misalnya untuk mengukur roda gigi, alur pasak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar atau sisi bagian luar. Yang keempat yaitu skala utama. Skala utama dalam bentuk satuan cm memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk cm. Selanjutnya itu skala nonius. Skala nonius ini berfungsi untuk menyatakan ukuran tambahan pada suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Tingkat ketelitian jangka sorong dapat dilihat ada skala nonius. Ada yang memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm dan ada yang memiliki tingkat ketelitian 0,02 mm. Yang keenam itu adalah depth probe atau pengukuran kedalaman. Bagian ini yaitu memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman pada suatu benda. Cara menggunakan dan cara membaca jangka sorong. Untuk bagaimana cara menggunakannya sebenarnya cukup mudah. Jika kita akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar rahang tidak bergeser. Dan ini akan mempermudah kita saat melakukan pembacaan hasil pengukuran karena kita bisa meletakkan benda yang akan diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini mempunyai nilai 1 mm per garisnya. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahukan kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir. Dan ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi hasil 30 tambah 3 strip jadi 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, hampir beda dengan skala utama. Skala geser ini mempunyai nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dengan skala geser. Garis ini akan menunjukkan beberapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja dari 5 dan 1 strip. Jadi 0,5 tambah 0,02 sama dengan 0,52. Hasilnya 0,52 mm. Kalau kita gabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 tambah 0,52 sama dengan 33,52 mm. Jika kita akan mengukur lebar satuan celah,
tinggal kita masukkan lahan kecil ini ke dalam celah yang mau kita ukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman. Pastikan posisi jangka sorong tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukuran akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Protektor atau busur derajat. Protektor atau busur derajat memiliki fungsi untuk mengukur sudut kemiringan pada suatu benda kerja dalam bentuk derajat. Dan yang kedua adalah protektor. Protektor atau yang disebut dengan busur derajat. Protektor atau busur derajat ini adalah alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur sudut kemiringan dari suatu benda kerja. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian busur derajat atau protektor. Kegunaan dan manfaat protektor dalam dunia kerja. Yang pertama itu dalam pekerjaan konstruksi dan bangunan. Protektor digunakan untuk merancang sudut-sudut yang tepat dalam perancangan bangunan, perabotan, atau benda-benda lainnya. Yang kedua digunakan dalam industri teknik. Protektor digunakan untuk mengukur sudut dalam perakitan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan mesin. Yang ketiga digunakan di bidang manufaktur. Di sektor manufaktur, protektor dapat digunakan untuk mengukur sudut pada produk-produk yang dihasilkan, seperti produk logam, plastik, dan kayu. Bagian-bagian protektor. Bagian-bagian protektor. Yang pertama adalah bilah. Yang kedua itu adalah busur, yaitu di mana tempat letak skala. Selanjutnya pengunci. Kunci ini fungsinya untuk mengunci agar pada saat pengukuran tidak tergeser atau bergerak, supaya dapat berada pada posisi yang tetap. Cara menggunakan dan cara membaca protektor. Cara menggunakan protektor. Di sini saya akan menggunakan pada bagian kiri. Selanjutnya kita tempelkan bilah sama busur protektor pada benda kerja. Setelah itu lalu dikunci agar tidak berubah posisi. Jika kita mengukur menggunakan busur bagian kiri, maka kita baca skala bagian. Yang kanan mulai dari 0, 20, 30, dan 40, dan seterusnya sampai 180. Selanjutnya kita cari garis pada bilah yang sejajar pada garis utama. Garis tersebut yaitu beberapa pada titik 134 derajat. Jadi hasil pengukuran tersebut yaitu 134 derajat. Langkah pengukuran yang kedua itu kita menggunakan bagian yang sebelah kanan. Busur derajat bagian sebelah kanan dan sebaliknya. Jika kita menggunakan bagian kanan, kita baca pengukuran dengan skala itu. Bagian kiri, yaitu mulai dari paling atas, skala atas. Mulai dari 0, 20, 40, 60, dan seterusnya sampai 180 derajat. Selanjutnya, kita letakkan derajat pada bagian kanan. Kita pasangkan benda kerja. Kita tempelkan merapat serapat mungkin. Setelah itu kita kunci bagian pengunci agar tidak bergeser ataupun pindah posisi. Setelah itu, kita baca skala bagian kiri itu, yang paling atas, mulai dari 0, 40, 60, dan seterusnya.
Lalu kita cari garis pada bilah yang sejajar dengan skala, yaitu berada pada angka 136 derajat. Micrometer scope. Micrometer scope berfungsi untuk mengukur ketebalan, panjang, serta diameter luar pada sebuah benda. Oke, dan yang ketiga yaitu alat ukur mekanik mikrometer. Alat ukur mekanik mikrometer ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur bagian ketebalan, bagian diameter luar, serta panjang pada suatu benda. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari fungsi kegunaan alat ukur mikrometer ini. Kegunaan dan manfaat micrometer scope dalam dunia kerja. Yang pertama, digunakan di bidang manufaktur dan produksi. Di industri manufaktur, micrometer scope digunakan untuk mengukur dimensi benda seperti ketebalan lembaran logam, diameter poros, atau diameter lubang. Yang kedua, digunakan di bidang mesin dan teknik. Dan di bidang mesin dan teknik, micrometer scope digunakan untuk mengukur dimensi komponen mesin seperti ketebalan plat atau diameter bagian mekanis. Ketiga, dalam pekerjaan laboratorium. Di berbagai laboratorium, micrometer scope digunakan untuk mengukur yang sangat presisi dalam bidang seperti ilmu fisika, kimia, dan ilmu lainnya. Bagian-bagian micrometer scope. Bagian-bagian micrometer scope yaitu yang pertama, frame atau bingkai, yaitu bingkai dari micrometer scope. Yang kedua yaitu anvil atau poros tetap. Fungsinya untuk menahan sebuah benda kerja yang akan diukur. Yang ketiga yaitu spindle. Spindle ini yaitu poros yang dapat bergerak. Ini fungsinya untuk menyempitkan benda kerja. Yang keempat yaitu pengunci. Fungsi ini fungsinya untuk menahan spindle agar tidak bergerak pada saat proses pengukuran. Yang kelima yaitu sleeve. Sleeve ini merupakan tempat letak atau skala utama. Bagian yang keenam yaitu thimble. Thimble ini merupakan tempat letaknya skala nonius. Thimble ini juga merupakan bagian yang bisa diputar. Bagian yang terakhir yaitu reset knob. Bagian ini memiliki fungsi untuk memutar spindle serta mengencangkan spindle pada saat pengukuran. Pada saat benda sudah dekat dengan spindle, maka perlu dikencangkan menggunakan ratchet knob. Cara menggunakan dan membaca micrometer scope. Namun sebelum dipakai, micrometer harus dikalibrasi terlebih dahulu. Proses kalibrasi ini dilakukan untuk menempatkan kedua skala pada micrometer. Caranya sangat mudah. Untuk micrometer ukuran 0,25 mm, kita cukup untuk putar handle ini sampai poros ini mentok. Jika sudah mentok, maka akan terdengar bunyi. Lalu pastikan garis tegak lurus dengan skala angka 0. Jika sudah lurus, putar skala yang menggunakan pengunci khusus. Setiap mikrometer pasti dilengkapi dengan pengunci kalibrasi seperti ini. Untuk memojokkan pada saat skala utama, lalu putar agar garis jajar tegak lurus dengan angka 0. Untuk mikrometer ukuran 25 mm ke atas, ada alat khusus untuk membantu mengkalibrasi mikrometer. Letakkan benda ini di antara poros mikrometer. Lalu putar handle agar poros mentok. Setelah itu dipaskan garis tengah dengan angka 0. Pastikan skala ini tidak ikut berputar. Setelah itu Anda bisa menggunakan mikrometer ini. Untuk menggunakan mikrometer ini, pertama putar handle mikrometer.
untuk melebarkan porosnya, agar kita bisa memutar handle belakang atau handle besar. Setelah itu posisikan benda yang akan diukur di tengah poros. Putar handle belakang hingga berbunyi seperti ini. Bunyi ini menunjukkan bahwa poros mikrometer telah menjepit benda dengan tekanan yang pas. Setelah itu putar kunci supaya poros tidak bergerak. Setelah itu lanjutkan untuk membaca hasil pengukurannya. Untuk membaca mikrometer, kita perlu memahami skala-skala ini. Mikrometer punya dua skala. Yang pertama, kita sebut dengan skala tetap, karena skala yang tidak bergerak. Yang kedua yaitu skala putar. Skala tetap akan menunjukkan nilai kasar atau nilai depan dari sudut pengukuran, sementara skala nilai putar akan menunjukkan beberapa nilai dari belakang komanya. Lalu kita lihat skala tetap ini. Ada dua garis yang dipisahkan oleh garis horizontal. Garis di atas punya nilai 1 mm per strip, sementara garis bawah menunjukkan nilai pertengahan. Jadi nilainya 0, ini nilai 0,05, lalu ini nilai 1,5, ini ada 2 dan ini 2,5, dan seterusnya. Untuk mencari nilai kasar atau pengukuran, tinggal lihat saja garis terakhir yang terlihat pada skala tetap pada pengukuran ini. Garis terakhir adalah 0 tambah 3 strip, yaitu 3 mm, sehingga nilai pengukuran kasarnya adalah 3 mm. Kemudian kita cari nilai komanya. Caranya, cari garis yang lurus dengan garis tengah pada skala tetap. Kalau pada pengukuran ini 30 tambah 4 strip sama dengan 34, jadi sehingga nilai komanya adalah 0,34 mm. Selanjutnya kita jumlahkan nilai kasar dari nilai komanya, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Jadi 3 tambah 0,34 jadi 3,34 mm. Dial gig indikator. Dial gig indikator memiliki fungsi untuk mengukur serta untuk memeriksa kerataan pada suatu benda. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu dial indikator. Dial indikator ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah titik pas dalam suatu benda kerja, yaitu pada contohnya kendaraan bermotor atau mesin mobil, dan ini digunakan untuk mengukur titik mati pas pada suatu mesin yang bekerja, yaitu contohnya pada piston atau katup klep. Kegunaan dan manfaat dial gig indikator dalam dunia kerja. Yang pertama, digunakan dalam pekerjaan, manufaktur, dan produksi. Di manufaktur, dial gig indikator digunakan untuk mengukur perubahan dimensi dalam proses produksi, seperti perubahan ketebalan atau diameter suatu komponen. Yang kedua, digunakan di teknik dan teknologi. Dalam bidang teknik, dial gig indikator digunakan dalam pengukuran ketelitian seperti pemeliharaan mesin, perakitan dan perbaikan. Yang ketiga, di bagian metrologi. Dial gig indikator, alat yang digunakan dalam meteorologi untuk mengukur dimensi dan ketepatan alat ukur lainnya. Bagian-bagian dial gig indikator. Bagian dari dial gig indikator yaitu yang pertama frame. Frame ini berfungsi sebagai pelindung alat rumah dari
isi dari dial gig indikator. Selanjutnya itu pin adjustment atau skrup pengunci. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci outrigger agar tidak bergeser atau berubah tempatnya. Selanjutnya itu long pointer atau jarum panjang, juga bisa disebut dengan jarum petunjuk. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan angka-angka skala. Selanjutnya itu short pointer. Short pointer ini atau jarum pendek memiliki fungsi yaitu penghitung putaran dan berperan sebagai menunjukkan putaran yang dilakukan oleh long pointer. Jika jarum tersebut bergerak dari angka 0 lalu kembali ke 0, maka artinya long pointer sudah berputar satu kali. Selanjutnya itu scale mark. Scale mark ini terletak pada tengah bagian. Bagian ini berfungsi sebagai hasil skala atau hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu outer ring. Ini memiliki fungsi sebagai pengatur agar jarum berada pada titik 0 pada pengukuran. Berikutnya spindle. Bagian ini merupakan jarum yang nantinya akan bergerak ke kanan ke kiri dari atas ke bawah sesuai dengan benda yang disentuh pada saat pengukurannya. Berikutnya itu stem. Ini bagian tumpu dari spindle atau rumah spindle, yaitu fungsinya agar spindle bisa dinaikkan atau diturunkan pada saat proses pengukuran berikutnya. Pada saat magister hole, bagian ini berfungsi sebagai tumpuan atau dudukan dari dial gig indikator. Yang terakhir itu tool push atau tiang penyangga. Fungsinya ini untuk menumpu atau menyangga dari dial gig indikator. Cara menggunakan dan cara membaca dial gig indikator. Cara menggunakan dial gig indikator. Langkah pertama, jika ingin mengetahui kebengkokan sebuah poros, maka kita perlu meletakkan perus tersebut pada meja kereta yang disangga dengan V-block. Selanjutnya, kendorkan bagian dial holder agar sudut indikator bisa kita ubah. Posisikan jarum spindle indikator tepat pada bagian tengah poros. Posisi dengan tegak lurus. Dan jangan lupa kencangkan dial holder untuk meningkatkan ketelitian pengukuran. Usahakan saat posisi spindle agak tertekan. Kita bisa memposisikan dial ini hingga spot pointer menyentuh angka 1 untuk bertujuan agar jarum panjang bisa bergerak naik turun sesuai kondisi permukaan poros yang diukur. Jika terlalu sedikit, maka jarum spindle berposisi mengambang ketika mengukur bagian tercekung. Akibatnya pengukuran tidak akurat. Jika posisi ini sudah benar, tegak lurus, dan jarum spindle juga sedikit tertekan. Selanjutnya, kendorkan pin adjustment untuk melakukan kalibrasi. Jika pin adjustment sudah kita kendorkan, maka putar outrigger agar berada pada jangka 0 pada bagian skala mark. Lalu long pointer harus berada pada angka 0 atau sejajar dengan angka 0. Setelah pas, jangan lupa kencangkan kembali pin adjustment. Langkah berikutnya, kita bisa langsung melakukan pengukuran, yaitu dengan cara memutar poros 360 derajat sambil melihat pergerakan jarum yang berpotensi bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita harus mengetahui titik terjauh dari pergerakan pointer, baik bergerak ke kanan maupun ke kiri. Tiap garis ini memiliki nilai 0,01 mm. Jadi titik terjauh dari nilai 0,6 ke kanan dan 0,03 mm ke kiri. Selanjutnya, jumlahkan pergerakan jarum ke kanan dan ke kiri, lalu dibagi 2. Kita akan mendapatkan hasil 0,6 tambah 0,3 sama dengan 0,09/2 sama dengan 5 mm.
sehingga jarak yang dibengkokkan dari titik tengahnya itu 0,045 mm. Filler gig. Filler gig memiliki fungsi untuk mengukur permukaan kepala silinder, celah platina, celah katup, dan celah busi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah alat ukur mekanik filler gig. Filler gig ini digunakan untuk mengukur sebuah celah, terutama pada mesin kendaraan bermotor ataupun mobil, yaitu untuk mengukur celah katup dan celah busi. Berikut saya akan menjelaskan cara menggunakannya. Filler gig adalah alat ukur yang terdiri dari serangkaian lembaran flat tipis dengan ketebalan yang berbeda-beda. Alat ini digunakan untuk mengukur celah atau jarak antara dua permukaan yang rapat. Kegunaan dan manfaat filler gig dalam dunia kerja. Yang pertama, pekerjaan otomotif. Industri otomotif, filler gig digunakan untuk mengukur celah dalam berbagai komponen seperti busi, katup, celah platina, dan kopling. Yang kedua, digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi proyek digunakan untuk mengukur celah toleransi pada berbagai komponen dan struktur untuk memastikan keakuratan dan keamanan proyek dari konstruksi tersebut. Cara menggunakan dan cara membaca filler gig. Berikut cara menggunakan filler gig. Sebelumnya, filler gig memiliki tingkat ketebalan berbeda-beda. Untuk tingkatan ketebalan, yaitu dimulai dari 0,01 sampai 100 mm. Di sini saya akan menggunakan busi. Standar spesifikasi busi mobil ini yaitu berkisar antara 0,80 mm sampai dengan 0,90 mm. Langsung saja kita ukur. Itu mulai dari paling tipis sampai celah busi itu tidak terlalu regang dan tidak terlalu terhempit. Jika celah busi terasa renggang, maka kita ganti pada filler gig yang agak tebal. Dan sebaliknya, jika celah busi terasa terhempit, maka kita cari yang agak tipis. Jika celah busi melebihi standar spesifikasi atau kurang dari spesifikasi, maka busi tersebut dinyatakan tidak layak atau tidak bagus untuk digunakan lagi. Oke, mungkin sekian video dari saya.